Ya sebetulnya sebelum pensiun pun ada beberapa tim yang menawarkan saya, tapi akhirnya saya tolak karena saya harus memutuskan pensiun dan beralih menjadi ya seorang pelatih. Sekarang Bang Maman kembali ke Persija sebagai seorang pelatih di Persija Development. Apa momen ini semacam kepulangan batin setelah pensiun dari lapangan hijau? Ya, yang pasti sangat berat ya ketika saya harus memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola. Cukup berat dan akhirnya saya mengambil keputusan itu untuk bagaimana saya harus merubah karakter saya dari pemain menjadi seorang pelatih. Kemudian juga ketika saya mau memutuskan pensiun, ada tawaran cukup menarik dari Persija Development untuk menawarkan saya sebagai pelatih, dan itu saya sangat antusias menerimanya karena cukup baik untuk saya belajar, mencari ilmu yang lebih banyak lagi dari Persija Development, dan akhirnya saya terima tawaran itu. Saya juga coba untuk merubah ketika saya menjadi pemain, dan akhirnya saya sekarang menjadi pelatih. Ya sebetulnya sebelum pensiun pun ada beberapa tim yang menawarkan saya, tapi akhirnya saya tolak karena saya harus memutuskan pensiun dan beralih menjadi ya seorang pelatih. Di Persija Development ini saya pikir buat saya belajar itu cukup baik ya, karena di dalam Persija Development itu banyak pelatih-pelatih yang cukup berpengalaman, cukup baik, dan saya juga akan bisa belajar dari mereka semua. Apakah momen ini sudah sempat terbayangkan dari tahun-tahun sebelumnya? Ya, berjalannya waktu, usia semakin banyak, sudah saya pikirkan dengan apa? Sebelumnya pun saya harus ambil kursus C, kemudian saya sudah kursus lisensi B. Ya, yang pasti saya sudah mempersiapkan diri saya ketika saya pensiun nanti, saya mau kemana, dan tujuan saya adalah, karena saya tidak bisa lepas dari sepak bola, tujuan saya tidak jauh-jauh dari sepak bola, akhirnya saya lebih memilih pelatih karena saya merasa passion saya di sepak bola. Jadi saya lebih memilih ke pelatih, dan itu sudah saya persiapkan. Terkait pandangan Bang Maman soal pencapaian Persija Development hingga saat ini tuh gimana? Ya, menurut saya pencapaian Persija Development ini cukup bagus ya, dengan terbukti dengan kalau saya tidak salah 3 tahun ke belakang berturut-turut itu menjadi akademi terbaik. Kemudian juga banyak pemain muda yang promosi ke tim utama. Kemudian juga banyak ketika promosi mereka juga langsung ke tim nasional, dan tidak di tim utama aja, tapi di kategori usia tim nasional juga mereka banyak yang ya meskipun ikut seleksi yang lolos pun ada beberapa pemain, dan itu sesuatu keberhasilan yang luar biasa buat Persija Development. Dan saya juga pengen bisa memberikan yang terbaik untuk Persija Development dengan kemampuan saya, dengan pengalaman saya. Menurut pandangan Bang Maman, apa yang harus disempurnakan dari proses pembinaan di Persija Development? Ya, kalau menurut saya bagaimana kita semua ya, tim pelatih di Persija Development, bagaimana membuat anak-anak ini tidak puas di misalkan cuma 1 tahun
bagaimana kita punya PR, bagaimana mereka tetap bisa bertahan sampai ke level senior, mereka bisa bertahan di level tertinggi di Liga 1. Jangan cuma hanya promosi, setelah itu main, setelah itu turun. Tapi bagaimana PR kami semua mungkin ya, menurut saya bagaimana mempertahankan mereka selalu berada di level teratas di sepak bola Indonesia, dan bahkan mereka bisa bertahan di tim nasional selama mungkin. Itu mungkin yang harus kita kasih tahu ke pemain-pemain muda di Persija Development. Lanjut, apa visi Bang Maman dalam membina anak-anak muda di Persija Development? Visinya yang pasti membentuk pemain-pemain berkarakter, kemudian juga sebanyak mungkin pemain bisa promosi ke Liga 1, promosi ke tim utama, dan kemudian juga bagaimana pemain bisa langsung masuk ke tim nasional. Itu mungkin visi pribadi saya ya, membentuk karakter pemain dan bisa promosi ke tim utama, kemudian juga ke tim nasional. Sebagai seorang legenda hidup Persija, apakah Bang Maman merasa diuntungkan dengan pengalaman untuk melatih di Persija Development? Menguntungkan, saya tidak tahu ya. Yang pasti pemain-pemain, pelatih sudah berubah. Tapi ya mungkin insya Allah teman-teman semuanya, staf pelatih di Persija Development bisa membantu saya, dan saya juga bisa memberikan pengalaman langsung karena saya sebelumnya bermain untuk Persija. Dan ya yang pasti menguntungkan atau tidaknya, yang pasti bagaimana saya bekerja nanti di Persija Development bisa memberikan yang terbaik untuk Persija Development. Lalu nilai-nilai apa yang ingin Bang Maman tanamkan kepada para pemain muda? Yang pasti buat saya, pemain-pemain muda ini harus punya attitude yang baik, punya disiplin, dan punya tanggung jawab. Tanggung jawab dalam artian mereka bercita-cita untuk menjadi pemain sepak bola, mereka harus bertanggung jawab dengan profesinya mereka. Jadi mereka, ketika mereka tanggung jawab, mereka akan melakukan hal-hal yang tidak merugikan diri mereka, dan mereka tetap berkonsentrasi sama tujuannya, tim utama, tim nasional, dan yang pasti mereka, ketika mereka tanggung jawab, mereka tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan mereka. Itu aja. Kira-kira apa perbedaan paling mendasar antara menjadi pemain muda dan dibanding menjadi pemain aktif? Yang itu tadi saya bilang, tanggung jawab. Kalau pemain aktif ini kan pemain aktif ya, pemain yang sudah profesional, mungkin mereka punya tanggung jawab karena mereka juga punya gaji. Mereka harus tanggung jawab dengan kerjaannya. Dan kalau pemain muda, menurut saya mereka masih kadang juga tidak konsisten, tidak punya tanggung jawab, karena mereka hanya berpikiran latihan, tapi dia tidak memikirkan ketika di luar lapangan. Kalau pemain aktif ini kan mereka melakukan hal-hal yang di luar lapangan, mereka tahu, oh tanggung jawab saya adalah sebagai pemain profesional, mereka akan bisa kontrol. Tapi pemain muda ini kadang tidak terkontrol di luar lapangannya. Ini yang harus kita ajarkan, dan kita harus biasakan ke mereka masalah tanggung jawab. Bagaimana pendekatan Bang Maman dalam membentuk pemain yang bukan hanya hebat di lapangan, tapi juga matang secara karakter? Ya, yang pasti kita sebagai pemain berharap pemain punya, kembali lagi ke jawaban saya yang sebelumnya, pemain punya tanggung jawab. Karena pemain yang hebat itu bukan pemain yang hanya hebat di lapangan, tapi mereka juga bisa menjadi contoh ketika di luar lapangan, karena mereka ini akan menjadi contoh buat masyarakat, buat anak muda yang lainnya yang ingin menjadi pesepak bola mungkin. Jadi mereka harus mempunyai karakter yang kuat, punya tanggung jawab dalam artian ya mereka harus memberikan contoh
di luar lapangan kepada masyarakat, kepada anak-anak muda yang lainnya gitu. Jadi saya sih berharap mereka hebat di lapangan, mereka punya attitude yang baik di luar lapangan, dan karena mereka ini kan menjadi contoh, menjadi panutan buat anak-anak muda di Indonesia. Itu aja. Pertanyaan selanjutnya, dari seluruh karir Bang Maman sebagai pemain, pelajaran apa yang paling ingin Bang Maman wariskan ke generasi selanjutnya? Ya, yang pasti saya pengen ya saya coba apa ya, diri saya ngerasa saya bisa bermain di usia sampai sekarang saya karena mungkin disiplin latihan, pola istirahat, pola makan juga dijaga, kemudian juga saya latihan tidak hanya di jam latihan, tapi saya latihan ketika saya punya kekurangan, saya harus berlatih lagi untuk menambah kekurangan saya. Jadi saya mau anak-anak muda yang mau menjadi pesepak bola nanti, ketika mau memilih sebagai pesepak bola, ya kamu harus disiplin, punya attitude yang baik, punya tanggung jawab, dan yang paling penting juga mungkin buat saya adalah bagaimana kalian menghargai profesi kalian. Apa tantangan terbesar dalam membina talenta muda saat ini? Tantangan terbesar ya, tantangan terbesarnya ya kalau buat saya media sosial juga ya. Media sosial kan karena sekarang banyak sekali ya, dan nggak mungkin mereka juga nggak punya media sosial, dan yang harus dijaga adalah bagaimana mereka tidak, ketika mereka sudah naik, bagaimana mereka tidak star syndrome dan menjaga perform mereka ini cukup tetap ada di level yang terbaiknya dia, dan kalau bisa kita harus meningkatkan kualitasnya mereka gitu. Jadi buat saya sih tantangan terbesarnya adalah bagaimana menjaga mereka tetap berada di perform terbaik mereka, karena ya itu tadi medsos cukup sedikit mengganggu juga, saya pikir takut merubah mental mereka. Itu aja buat saya sih. Apa yang membuat Bang Maman terus bertahan di dunia sepak bola bahkan setelah pensiun? Buat saya bertahan di sepak bola, yang pertama saya sangat mencintai sepak bola, dan yang kedua mungkin sepak bola banyak memberikan saya sesuatu. Kemudian dari sepak bola juga saya banyak pelajaran hidup tentang sepak bola, tentang olahraga, dan tentang kehidupan pun ada di sepak bola. Jadi sepak bola adalah segalanya buat saya. Pertanyaan terakhir, Bang Maman. Apa pesan yang Bang Maman ingin sampaikan kepada anak-anak Persija Development saat ini? Pesannya buat saya, ketika kalian memilih menjadi seorang pesepak bola profesional, kalian harus berkorban. Dalam artian, kalian sudah bukan anak-anak muda seperti anak-anak muda yang lainnya, karena kalian harus berlatih, kalian harus menjaga makan kalian harus menjaga istirahat kalian. Kalian tidak bisa seperti orang-orang lain yang mungkin bisa nongkrong, bisa jalan-jalan setiap hari, bisa ya maksudnya ketawa ketiwi sama teman-teman kalian. Kalian malah menghabiskan waktu kalian di lapangan, dan ya mereka harus berkorban karena mereka sedikit kehilangan masa muda mereka. Itu komitmen mereka untuk menjadi seorang pesepak bola yang hebat. Jadi pesan saya adalah kalian harus punya tanggung jawab, punya komitmen, punya tekad yang keras, dan jangan lupa kalian harus sekolahnya juga cukup bagus, harus bagus juga, dan yang paling penting jangan lupa berdoa. Kedua orang tua kalian harus kalian selalu berikan yang terbaik. Terima kasih.